Oke, kita masih bicara tentang doa dan puasa, prayer and fasting. Kita perlu ingat bahwa em, puasa itu membantu ya efektivitas dalam doa kita. Puasa itu menekan kedagingan, membuat kita bisa semakin peka dalam dunia roh, ya. Jadi eh, pikiran kita itu bisa lebih diajar untuk percaya apa kata firman Tuhan, ya, dibanding dengan apa kata uh, indera kita, ya. Apa kata dokter, apa kata ahli ekonomi, ya. Itu bisa dikalahkan dengan iman percaya kita dengan bantuan puasa, ya. Tetapi puasa itu sendiri perlu ditambahkan ke dalam doa, ya. Jadi bukan puasa saja, harus ada doanya. Doa itu adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Artinya kita berseru, kita berbicara, kita juga mendengar. Dan doa yang berkuasa itu powerful. Kalau kita mengutip Yakobus 5 ayat 16b, ya, itu yang dinaikkan oleh orang benar, orang yang dibenarkan karena percaya pada Yesus, dan dengan yakin, ya. Kenapa bisa yakin? Karena lahir dari iman. Jadi harus ada firman, ya, ada firman yang menopang doa kita. Lalu tidak ada tuduhan di hati kita, ya. Jadi doa kita bisa berkuasa, ya, kalau pertama kita tahu, yakin kita orang benar, lalu kita naikkan doa dengan penuh keyakinan. Nah, puasa itu memperkuat, ya, keyakinan kita karena menekan ketidakpercayaan. Nah, kalau kita baca di Perjanjian Lama banyak sekali, ya, perintah aturan mengenai puasa di kitab, misalnya mengenai imamat, ya. Kita akan melihat tuh berbagai macam aturan. Nah, ini ada satu contoh kisah di 2 Tawarik, ya, pasal 20 dari ayat 1 sebenarnya. Ya, cukup banyak, tapi saya cuma pilih beberapa ayat saja. Ini cerita ketika Raja Yosafat, waktu itu dia Raja Yehuda, ya. Saya bacakan nih, ya. Ayat 2 dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasezon Tamar, yakni En-Gedi. Nah, ini poinnya di ayat 3, ya. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, kalau kita mendengar satu berita negatif, ya, apa saja, ya, misalnya yang baru cek ke dokter, ya, aduh langsung hasilnya, aduh ngeri sekali ini, ya, entah itu penyakit apa terminal, ya, penyakit yang sudah nggak ada harapan sembuh, ya, misalnya, oh ini kata dokter kanker stasiun 4 misalnya, oh ini jantungnya begini, oh dan segala macam, ini menjadi takut, ya, ya. Nah, ini sikap yang baik yang perlu kita tiru, ya, dari Yosafat, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Lalu selanjutnya, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, jadi nggak dia sendiri, karena ini menyangkut satu negeri, ya. Jadi diajak seluruh penduduknya Yehuda ini berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ini poin yang bagus sekali, ya. Berkumpul untuk mencari Tuhan. Lalu ayat 5, Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Lalu ayat 7 perhatikan. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Ini contoh yang bagus, ya. Yosafat menggunakan firman, catatan, ya. Kemudian dia sebut nama Abraham. Pada saat itu kan belum ada nama Yesus, ya, yang dikenal. Yang ada nama Abraham, ya, diantaranya. Lalu ayat berikutnya, ya, saya lompat langsung ayat 14.
Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Nah ini ya, jadi waktu sudah berseru, kemudian ada tanggapan ya, yang ditangkap oleh salah seorang Lewi ya, untuk menyampaikan pesan Tuhan. Di ayat 15 ini ya, dia berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel." Ayat 17, perhatikan. "Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Nah, kemudian setelah dapat firman seperti ini, ya, tanggapan Yosafat ayat 18. "Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya." Nah, ini salah satu contoh ya, bagaimana ketika kita berdoa, ya, berseru, kita gunakan firman, eh, janji Tuhan. Kalau Yosafat tadi dia sebut eh, nama Abraham kan, bukankah Abraham sahabatmu itu, ya. Itu nama yang pada zaman perjanjian lama tuh kalau diucapkan tuh mau bergema gitu istilahnya surga itu ya. Nah, setelah dia berdoa mengucapkan janji Tuhan ya, dia sebutkan apa yang dia tahu, lalu ada tanggapan ya, roh Tuhan hinggap ya eh, pada seorang Lewi ya, namanya Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, lalu dia bernubuat, dia menyampaikan firman Tuhan. Ini seperti karunia nabi ya. Ini sebenarnya di 1 Korintus 14 Paulus bilang itu. Dalam pertemuan ya, ada yang mempersembahkan sesuatu ya, ada bahasa roh tapi harus ada penafsirannya, ada nubuat ya, ada penyataan Tuhan, dan sementara itu kalau ada yang bernubuat ya, yang lain tuh menguji ya, menanggapi ya, teduh tenang. Seperti itu ya, doa itu. Ada interaksi begitu antara kita menyampaikan permohonan, kemudian Tuhan menanggapi ya. Ya, kadang-kadang ada orang yang digerakkan baca ayat. Ya. Dulu saya masih ingat kalau kami teman-teman ya, kita doa semalaman, nyanyi, pakai gitar, menyembah Tuhan. Lalu ada yang berdoa ya. Habis itu ada yang baca ayat ya, dapat ayat, dorongan ayat ini dibacakan. Ya, seperti ini kira-kira begitu. Dan ini pesannya jelas sekali ya. Camkan, dia bilang, jangan takut dan terkejut ya. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Ya. Kemudian memang dikasih tahu, kamu harus bersiap turun menyerang mereka. Tapi diberitahu juga dalam peperangan ini, walaupun kamu turun untuk menyerang mereka, kamu nggak perlu bertempur. Kamu tetap tinggal berdiri di tempatmu dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Ya, maju besok dan Tuhan akan menyertai kamu. Lalu tanggapan Yosafat, menyembah Tuhan lagi. Ya. Kita lanjut ya. Ayat berikutnya, ayat 19. "Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring." Ya, ini khas ya orang Israel ketika mereka mau perang, mereka berdoa, naikkan pujian ya kepada Tuhan. Ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Jadi mereka maju seperti yang mereka dapat dari firman itu ya. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Jadi sebagai pemimpin, Yosafat ini ingatkan ya, ayo percaya kepada Tuhan. Kita udah dengar firman kan. Lalu percaya kepada nabi-nabinya, kan sudah disampaikan ya pesan-pesan Tuhan. Lalu habis itu baru ayat 21.
Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu perhatikan ayat 22 ini ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Nanti kalau baca ayat 23, setelah itu ini saling bunuh semua nih ya, Bani Amon dan Moab dengan penduduk ini, orang-orang dari pegunungan Seir. Mereka saling bunuh semua. Jadi begitu nanti Yosua sampai di tempat mereka mau berperang itu udah tinggal mayat semua. Ya. Itu dari zaman dulu terjadi seperti itu. Nah, jadi ini satu hal yang bisa kita contoh ya. Kita kan tinggal di negeri kita ya, di Indonesia, di provinsi di mana kita ada ya, Jakarta, Jawa Barat dan sebagainya. Nah, bagian kita itu doa dan tambahkan puasa ya. Seperti yang tadi Yosafat. Waktu dia takut, dia mencari Tuhan, lalu dia berpuasa. Dia ajak orang-orang untuk berpuasa. Nah, kemudian mereka naikkan pujian, mereka dengar tuntunan Tuhan, maju tapi nanti dibilang nggak usah berperang, kamu lihat aja. Mereka naikkan puji-pujian dan ternyata musuhnya saling bunuh. Itu terjadi terus berulang kali. Nah, kita juga bisa lakukan itu. Makanya jangan ribut di medsos gitu ya, terpancing dengan berita-berita negatif. Sebaliknya, udah lihat kayak begitu, doa saja, memuji menyembah Tuhan. Kalau kita ambil contoh di Kejadian 11 ketika Menara Babel itu didirikan, ya, itu Tuhan bilang begini, ini orang-orang ini yang merencanakan ini, ya, apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ayo kita turut untuk mengacaukan bahasa mereka. Dan akhirnya kacau dan tidak jadi Menara Babel itu dibangun. Nah, itu bisa kita gunakan dalam doa. Ya. Kita memuji menyembah Tuhan, lalu ada tuntunan Tuhan. Kacaukan orang-orang jahat. Buat mereka bingung antara satu dengan yang lain. Rancangan-rancangan jahat mereka dibatalkan. Apa yang mereka imajinasikan, kejahatan-kejahatan itu dihancurkan, diporak-porandakan, dibongkar semua. Ya. Dan dikacaukan persekongkolan mereka. Ya. Nanti itu kita doa seperti itu. Nanti gak lama tuh kita akan lihat tuh berita. Ya. Ada yang mungkin ya banyak hal yang terjadi ya. Kita melihat bahwa apa yang dicatat di Alkitab itu tidak omong kosong ya, tidak kebetulan. Nanti kalau baca ayat-ayat selanjutnya ketika mereka ini sudah menang, maka waktu Yosafat ya dengan pasukannya orang-orang Yehuda sampai di tempat tujuan ya mau perang itu tinggal bangkai semua. Ya, musuh-musuhnya sudah mati, mereka tinggal menjarah saja. Ya, tinggal ngambil aja. Dan waktu mereka menjarah itu dikatakan butuh 3 hari ya, saking banyaknya. Kemudian setelah itu mereka berkumpul dalam lembah pujian. Ya. Jadi kalau baca ya di Perjanjian Lama pun saya sering kagum ya, karena waktu kita baca orang Israel itu berperang, itu Tuhan turun tangan. Ya. Entah itu musuhnya kena batu dari langit, ya, ditimpa, entah mungkin longsor tanah dan sebagainya. Pokoknya yang mati karena batu yang jatuh dari langit itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel. Di bagian lain kadang-kadang disebut Tuhan menggutur dari langit, mengkocar-kacirkan mereka. Di bagian lain lagi musuh itu ketakutan mendengar isu ya, sehingga mereka kabur begitu rupa, tinggalin semuanya. Ya. Kalau kita baca waktu orang Israel keluar dari Mesir juga begitu. Waktu lewat Laut Teberau, ya, lautnya terbelah, tentara Mesir mengejar. Alkitab berkata malaikat Tuhan menghambat ya, orang-orang Mesir itu sehingga nggak bisa mengejar orang Israel. Ya. Jadi ini kita melihat contoh yang bagus ya dalam doa puasa. Ya.
Saya ulangi lagi coba ya, kita perhatikan dari ayat 2 ini ya. Awalnya ada berita yang negatif ya. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin menyerang ya. Lalu ayat 3, Yosafat takut tapi reaksinya itu apa? Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini sikap yang harus selalu kita pegang ya. Waktu kita takut, cari Tuhan ya. Jangan cari teman dulu, curhat dulu, cari Tuhan. Lalu serukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi kalau kita kepala keluarga ya, suami, ayo kita ajak istri, anak-anak untuk berdoa, tambahkan puasa ya. Nah, kalau kita leader ya di pelayanan di gereja, kita bisa ajak para pengerja, teman-teman yang lain untuk berpuasa dan mencari tuntunan Tuhan. Nah, lalu akhirnya kita doa, ucapkan ya semua yang kita tahu janji Tuhan yang tertulis, dan kemudian eh, kita menyediakan diri untuk mendengar Tuhan berbicara. Nanti bisa lewat seseorang yang Tuhan gerakan nyampaikan bagian firman Tuhan seperti ini ya. Di ayat 14 salah seorang Lewi dia ngomong, camkan ini ya, nggak usah takut ya, karena bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah ya. Kamu maju ya, tapi dalam peperangan ini kamu nggak usah bertempur ya. Kamu tinggal berdiri di tempatmu dan lihat bagaimana Tuhan beri kemenangan kepadamu. Dan akhirnya memang kita tahu kan, akhirnya musuhnya saling bunuh satu dengan yang lain. Ya. Nah, setelah dengar itu, reaksinya Yosafat apa? Berlutut, ya, sampai mukanya ke tanah menyembah Tuhan. Demikian juga seluruh Yehuda sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ya, karena peperangan itu sebenarnya ya dalam dunia roh ya, sebelum terjadi dalam dunia fisik. Nah, kemudian kita lihat ayat 19, reaksi mereka ya, nyanyikan puji-pujian dengan suara yang sangat nyaring. Ya, kadang-kadang kalau kita mungkin di rumah ya, di kamar kita mungkin ada orang lain, mungkin kita nggak bisa doa atau nyanyi keras-keras kan ya. Tapi kalau kita di satu tempat tertentu ya, ada di kamar doa atau di gereja di mana kita bisa berdoa mungkin ya beberapa orang atau sendirian, ini bisa dengan suara yang sangat nyaring ya. Kemudian Yosafat bilang, ayo ya, percaya kepada Tuhan, kamu akan tetap teguh, percaya pada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Lalu nyanyikan nyanyian syukur ya. Dan kemudian kita lihat nanti hasilnya seperti apa ketika Tuhan bekerja. Seperti yang dikatakan di sini, Tuhan yang berperang. Nah, kemudian kita lihat lagi ya ayat selanjutnya, pada akhirnya di ayat 24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, dikatakan di sini apa? Tampaklah semua telah menjadi bangkai. Ya, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas lebih banyak daripada yang dapat dibawa, sehingga butuh 3 hari ya untuk menjarah karena saking banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan, dan tempat itu disebut selanjutnya sebagai lembah pujian hingga sekarang. Lalu Yosafat ya pulang ya, dan kembali ke Yerusalem dengan sukacita, kemudian menuju rumah Tuhan. Jadi kita lihat ini satu contoh ya, bagaimana puasa itu memberikan power ya, kekuatan kepada kita waktu kita sedang berdoa mencari tuntunan Tuhan ya. Penting buat kita untuk senantiasa belajar bergantung kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi situasi yang mungkin sulit ya, ingat baik-baik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya ya, bagi kita yang percaya. Dari Tuhan jelas gak ada yang mustahil, tapi untuk itu bisa terwujud ya diperlukan kerjasama dari kita untuk percaya juga, sehingga kita bisa berkata tidak ada yang mustahil bagi saya ya, bagi aku yang percaya, karena Tuhan beserta dengan aku. Jadi dengan begitu kita bisa hadapi semuanya dengan baik. Haleluya. Amin.